Halo semuanya, halo teman-teman dan halo juga Pak Tafsir. Perkenalkan nama saya Adriano Pamukas dengan NIM 127130. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas remedial saya. Di sini paper pertama saya memiliki judul yaitu ERP Pre-Implementation Framework from Higher Education Institution, a Case Study in Purdue University. Nah, paper ini membahas tentang implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau bisa dibilang ERP di institusi pendidikan tinggi dengan fokus pada fase pra-implementasi di Purdue University dan dibuat oleh Ian, Smith, dan Scott. Nah, penelitian ini menyoroti kebutuhan institusi pendidikan tinggi untuk mengadopsi model, proses, dan teknologi manajemen bisnis untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan layanan. Nah, studi ini mengusulkan sebuah kerangka kerja pra-implementasi ERP yang mencakup manajemen proyek, manajemen perubahan, dan dukungan teknis. Implementasi ERP di Purdue University dimulai pada tahun 2005 dengan proyek One Purdue yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kolaborasi antar departemen. Nah, jadinya kesimpulannya itu implementasi ERP di Purdue University menekankan pentingnya pengabdopsian model bisnis efisien di institusi pendidikan tinggi. Studi ini mengusulkan kerangka kerja pra-implementasi yang meliputi manajemen proyek, perubahan, dan dukungan teknis. Melalui pengalaman proyek One Purdue, masalah yang muncul berhasil diatasi dengan solusi segera dan perencanaan masa depan. Untuk paper kedua memiliki judul yaitu Analyzing the Benefit of ERP Implementation in Developing Country, a State-Owned Company Case Study. Nah, paper ini membahas analisis manfaat implementasi ERP di PT Garuda Indonesia dan PT Semen Indonesia, dua perusahaan BUMN di Indonesia dan dibuat oleh Yolanda, Putu, dan Fatimah. Hasil penelitian dengan wawancara adalah daftar manfaat bisnis dari implementasi ERP yang dapat digunakan sebagai referensi bagi perusahaan serupa yang ingin mengadopsinya. Manfaat-manfaat manfaat-manfaat tersebut dikelompokkan berdasarkan 4 fungsi bisnis utama. Yang pertama, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, operasional dan logistik, serta sumber daya manusia. Manfaatnya itu, kedua perusahaan telah memperoleh berbagai manfaat dari implementasi ERP, termasuk peningkatan akurasi, kecepatan, kualitas, dan ketersediaan informasi keuangan, peningkatan hubungan dengan pelanggan, dan peningkatan kinerja bisnis. Nah, kesimpulannya bahwa implementasi ERP di PT Garuda Indonesia dan PT Semen Indonesia memberikan manfaat besar, termasuk peningkatan akurasi, kecepatan, dan kualitas informasi keuangan serta meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Studi ini memberikan pandangan berharga bagi perusahaan lain yang ingin mengadopsi ERP dengan menyajikan daftar manfaat bisnis yang diperoleh dari implementasi ERP yang dikategorikan berdasarkan fungsi bisnis utama. Nah, paper ketiga memiliki judul yaitu ERP Implementation in the Oil and Gas Sector, a case study in Sultanate of Oman. Paper ini membahas implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) di sektor minyak dan gas di Sultanan Oman dan dibuat oleh Ashraf dan Smitha. Penelitian ini menyoroti peran vital sektor minyak dan gas dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut, serta pentingnya sistem ERP dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor tersebut. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi pengaruh sistem ERP terhadap sektor minyak dan gas di Oman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri minyak dan gas seharusnya mengimplementasikan sistem ERP untuk meningkatkan pertumbuhannya dalam berbagai aspek. Kesimpulannya ini, paper ini menunjukkan bahwa implementasi sistem ERP sangat penting dalam meningkatkan efisiensi
dan produktivitas sektor minyak dan gas di Sultanan Oman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menilai dampaknya, dan hasilnya menyarankan bahwa industri tersebut seharusnya mengadopsi sistem ERP untuk pertumbuhan yang lebih baik. Untuk paper keempat memiliki judul yaitu Evaluation of IT Project Management Governance Using COVID-5 Framework in Financing Company. Penelitian ini membahas evaluasi tata kelola manajemen proyek, teknologi informasi, bisa dibilang IT, di sebuah perusahaan pembiayaan di Indonesia menggunakan kerangka kerja COVID-5 dan dibuat oleh Rahmi Gina dan Nilo. Tujuan penelitian adalah mengukur tingkat kematangan manajemen proyek perusahaan dan merekomendasikan implementasi praktik terbaik dalam manajemen proyek mereka. COVID digunakan sebagai panduan manajemen yang memberikan langkah-langkah, indikator, proses, dan praktik terbaik untuk membantu perusahaan memperoleh kontrol dan implementasi IT yang maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan keseluruhan proses perusahaan berada pada level 1 dengan beberapa proses mencapai level 2. Kesimpulannya ialah evaluasi tata kelola manajemen proyek IT di perusahaan pembiayaan menunjukkan tingkat kematangan proses umumnya berada pada level 1 dengan beberapa mencapai level 2. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan tingkat kematangan. Studi menekankan pentingnya tata kelola proyek IT dan implementasi COVID-5 dalam meningkatkan efektivitas perusahaan pembiayaan. Untuk paper 5 yang memiliki judul yaitu Identifying Standard Testing Time for Estimation Improvement in IT Project Management. Penelitian ini fokus pada standar waktu pengujian untuk meningkatkan estimasi dalam manajemen proyek IT dan dibuat oleh Montri dan Supaporn. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan metode yang lebih jelas dan mudah untuk meningkatkan proses estimasi dalam proyek IT dengan mengadopsi metodologi Lean Six Sigma. Metodologi Lean Six Sigma diterapkan dengan langkah-langkah standar, define, measure, analysis, improve, and control, untuk merancang proses perhitungan yang lebih efisien. Hasil penelitian ialah rekomendasi untuk meningkatkan estimasi waktu pengujian standar dalam manajemen proyek IT menggunakan metodologi Lean Six Sigma. Nah, kesimpulannya ini, studi ini merekomendasikan penggunaan Lean Six Sigma untuk meningkatkan estimasi waktu pengujian dalam proyek IT. Tujuannya adalah memberikan panduan yang lebih jelas untuk meningkatkan estimasi di organisasi. Dengan langkah-langkah standar Lean Six Sigma, proses perhitungan dapat lebih efisien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.